Setiap menjelang bulan Ramadan, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga. Terlebih lagi saat ini ada faktor tambahan, mulai dari pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, hingga konflik antara Rusia dan Ukraina. Bahan pokok yang sudah dipastikan naik adalah minyak goreng, lalu diikuti dengan beras, telur, ayam, bawang, gula, hingga tepung. Untuk kenaikan minyak goreng sendiri dikarenakan naiknya harga komoditas sawit ditambah dicabutnya kebijakan satu harga minyak goreng oleh pemerintah. Di Sukoharjo, Jawa Tengah, harga bahan pokok mulai naik secara berbarengan. Seperti bawang merah maupun putih saat ini mencapai angka Rp32.000 sampai Rp35.000 per kilogram dengan harga awal sekitar Rp28.000 per kilogram. Bahkan harga telur juga mencapai Rp23.500 per kilogram yang sebelumnya maksimal hanya Rp20.000 per kilogram. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI menyatakan kenaikan sebagian besar komoditas pangan dipicu karena cuaca yang buruk di sentra produksi. Selain cuaca buruk, belum optimalnya tata niaga dalam menjamin pasokan juga menjadi faktor kenaikan harga bahan pokok. Ditambah lagi kenaikan PPN hingga 11% pada April mendatang bisa membuat harga bahan pokok semakin meroket. Kami pikir PPN ini belum jadi pembicaraan. PPN ini akan membuat sejumlah bahan pokok kita mengalami kenaikan harga. Tidak ada PPN saja sudah gila-gilaan, minyak goreng itu sudah parah. Ucap Renaldi Sarijowan, Sekretaris Jenderal DPP IKAPI. Selain itu, harga daging sapi juga masih belum turun sejak Natal 2021 lalu, bahkan cenderung naik. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo berpendapat, seharusnya pemerintah bisa mengelola dengan baik bahan pokok karena bisa memicu keresahan di masyarakat. Pangan ini kan komoditas strategis ya, perlakuannya berbeda. Bahan pokok harus direncanakan dengan benar, jelas demand dan distribusinya. Ucap Haryadi B. Sukamdhani, Ketua Umum APindo. Karenanya Kementerian Perdagangan minta Perum Bulog untuk merealisasikan alokasi impor daging kerbau serta mengoptimalkan penyerapan sapi lokal. Selain itu, Kementerian Keuangan tengah meracik strategi untuk mengendalikan harga sejumlah komoditas pangan. Ada sejumlah strategi yang dilakukan yaitu menggunakan kebijakan fiskal maupun moneter dan intervensi pasar. Kami sudah menghitung ada tekanan harga ini terhadap inflasi dalam beberapa bulan ke depan, dan terutama juga untuk Indonesia, karena kami mengantisipasi Ramadan dan Idul Fitri yang akan terjadi dalam 2 bulan ke depan, ucap Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Untuk bahan pangan seperti minyak goreng, jika harganya tak terbendung, pemerintah akan langsung menyalurkan subsidi kepada masyarakat. Pasalnya, jika gejolak harga pangan tak terbendung, akan merembet terhadap tingginya inflasi di dalam negeri. Tingginya inflasi ini jika dibiarkan, pada akhirnya akan mempengaruhi pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Sri Mulyani juga menyatakan tengah menyiapkan belanja berbagai bantuan sosial sebesar Rp154,8 triliun. Dana tersebut akan diambil dari Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN 2022. Wah, semoga harga bahan pokok naiknya tidak terlalu tinggi ya saat bulan Ramadan.